Maurini, Manhua hari ini. Ini adalah salah satu segmen baru. Jadi ada Marini, manga hari ini, Maurini, Manhua hari ini, dan Mahrini, Manhua hari ini. Ini bakal ngebahas 5 manga yang baru-baru keluar ya. Nah, jadi di episode kali ini Maurini berarti Manhua. Kali ini aku akan membahas 5 manhwa yang baru aja keluar. Baru-baru aja ya. Langsung aja yang pertama ada Evolution in the Float. Oke, jadi ceritanya Sui pas bangun tidur dia lihat bahwa dunia sudah berubah. Dunia udah tenggelam sama air. Nah, lalu mayat-mayat dari orang yang sudah meningsoy menjadi zombie air mutan. Nah, ini merupakan petualangan Sui di dunia baru untuk berevolusi menjadi lebih kuat dan bertarung. Itu dia sinopsisnya. Sebenarnya ini udah banyak ya manhwa atau manga atau manhwa yang formulanya jadi si karakter utamanya lagi tidur terus bangun-bangun dunianya udah berubah. Nah, terus bumi yang tenggelam sama air juga ada ya yang kayak begitu ya. Kalau nggak salah Leviathan ya manhwanya namanya. Bumi yang tenggelam sama air. Terus tentang zombie-zombie juga udah banyak manhwa atau manhwa ya. Yang ada zombie-zombinya. Tapi aku sih masih tertarik ya. Walaupun ini kelihatannya klise ya. Banyak ceritanya yang kayak gini. Tapi aku masih tertarik sih sama manhwa ini ya. Soalnya dari 4 chapter yang aku baca udah kelihatan ada development kekuatannya. Jadi setiap bunuh mutan itu ya, mutan air itu, si Suyi bakal dapat kekuatan. Oke, itu dia yang pertama, manhwa yang pertama. Kita lanjut ke manhwa yang kedua. I rely on Tom Reading to become a god through cultivation. Astaga, judulnya panjang amat ya. Jadi gini sinopsisnya ya. Lu Yun lagi menjelajahi Tom ya. Tom itu apa? Makam ya. Si Lu Yun lagi menjelajahi makam. Nah, tapi dia tiba-tiba kesedot dan masuk ke dunia kultivasi. Nah, di dunia itu ceritanya dia jadi gubernur. Ternyata dia ada banyak masalah di sana. Kata pelayannya yang cantik, kalau dia nggak bisa jadi kultivator dalam setengah tahun, jabatan gubernurnya bakal dicopot. Nah, makanya si Luyun bakal berusaha nih ya untuk bisa menjadi kultivator. Begitu sinopsisnya. Ini untuk artnya ya, seperti kebanyakan manhwa ya, burik. Kalau yang tadi yang banjir itu manhwa yang pertama yang tentang banjir masih mending lah. Ini burik. Tapi kalau gambar karakternya sih oke-oke aja lah ya. Ya oke. Nggak oke sih. Jelek oke. Nah, di antara itu. Oke, tapi firasat aku ya nanti semakin chapternya ke depan ya, pasti gambarnya makin burik deh. Saat ini sih masih mending ya, masih mending nggak terlalu burik. Pasti ke depannya nanti makin burik, percaya sama aku. Tapi masih menarik, ceritanya masih menarik sih. Asalkan development kekuatan karakternya bagus, pasti bakal seru lah ya, walaupun burik. Oke, kita lihat aja nanti dah ya. Soalnya aku suka sih kultivasi gitu. Walaupun trash dan sampah, tetap gue baca ya kalau nggak ada kerjaan. Oke. Lalu berikutnya, manhwa ketiga. My ascension had failed, so I had to become a demon hunter. Nah, ini settingnya di dunia immortal. Jadi ada orang namanya Kyukian ya, dia mau ascend naik tingkat jadi immortal, tapi gagal ya, kesamber petir. Lalu dia dikirim ke dunia lain, di mana nggak ada spiritual power di sana, tapi yang ada banyak demon. Nah, di sana si Chiu Chian ini menjadi akhirnya demon hunter gitu. Dan disukai cewek-cewek dia ya. Jadi yang asalnya dari dunia immortal ya, dunia spiritual, dia pergi transmigrasi ke dunia demon gitu. Kayaknya aku nggak akan menyukai manhwa ini sih, soalnya aku nggak suka. Aku kan sukanya sama manhwa kultivasi ya. Kalau ini kayaknya aku nggak akan suka sih. Nggak tahu kalau kalian. Nah, ini kan makanya sinopsisnya kan nggak ada spiritual power ya katanya. Nah, berarti kemungkinan ya yang aku bayangkan kekuatan si Kyukian ini udah OP.
Terus dia bakal bantai demon-demonnya gitu. Itu sih kayaknya yang bikin aku bakal nggak suka ya. Terlalu OP itu tuh. Kalau kultivasi kan dibangun pelan-pelan kekuatannya biasanya gitu sih. Nah, tapi yang nggak tahu juga ya, soalnya kapternya baru satu. Itu cuma asumsi aku aja. Terus juga ada yang kocak ya. Jadi ini warga yang ditolong di manhwa ini ya. Kan ditolong tuh ya sama si Kyukian. Si demonnya dibunuhin sama dia ya. Tapi malah jijik coba. Katanya soalnya bau demon katanya ya. Soalnya si Kyukiannya bau demon. Gak masuk akal tau gak? Masa udah ditolong begitu perlakuannya aneh amat dah. Oke, kita lanjut ke manhwa keempat. World Defying dan God. Ini latarnya di dunia kultivasi. Nah, ini aku suka nih yang kultivasi ya. Jadi ceritanya Shen Xiang punya spiritual vein yang rusak. Kalau bagi kalian yang nggak ngerti, yang jarang baca manhwa kultivasi, jadi kan kalau darah itu ngalir di tubuh di pembuluh darah. Nah, kalau energi spiritual di dunia kultivasi itu mengalir di pembuluh darah spiritual ya, spiritual vein. Kalau kalian sering baca manhwa kultivasi pasti kalian ngerti deh ya. Nah, akhirnya dia cari jamur tuh yang bisa nambah kekuatan spiritualnya di tempat yang berbahaya. Nah, karena berbahaya, dia pun akhirnya jatuh ya ke dalam jurang. Ternyata di dalam jurang itu ada dua wanita cantik. Yang pertama merupakan Raja Herbal. Yang pertama Raja Herbal dan yang kedua adalah Putri Iblis. Nah, karena si Shen Xiang ini hatinya baik ya. Jadi itu diuji sama kedua cewek cantik itu. Dan si Shen Xiang lolos karena hatinya baik. Nggak ada niat lain yang jahat. Akhirnya kedua wanita itu memberikan spiritual vein-nya ke si Shen Xiang. Nah, dan si Shen Xiang pun mendapatkan vein Yin and Yang namanya ya. Yang lebih kuat dari spiritual vein biasa. Dia juga dikasih tahu teknik kultivasi, teknik alkemis sama kedua saudari itu. Dan si Shen Xiang berjanji ya akan membantu kedua saudari itu untuk memulihkan kekuatannya. Nah, manhwa ini udah ada 11 chapter dan artnya bagus gambarnya. Pertarungannya juga ya oke lah ya. Semoga kedepannya artnya nggak nurun ya kualitasnya ya, tapi ya nggak tahu juga ya. Soalnya kan baru beberapa chapter doang. Semoga nggak turun. Tapi yang aku nggak suka adalah jurusnya itu ya. Jurusnya itu beragam gitu ya. Kayak ada naga, kura-kura, burung. Nah, aku tuh lebih suka satu jurus aja ya. Tapi dieksplor. Kayak misalnya jurus naga. Misalnya jurus naga terbang, jurus naga air gitu. Jurus naga kegelapan. Jadi dieksplor. Satu tapi dieksplor. Kalau kayak gini tuh jadi kayak nggak ada identitas gitu. Dan aku juga bingung dia tuh sebenarnya sekuat apa ya. Soalnya gambar jurusnya tuh udah bagus-bagus, kayak kuat banget. Tapi ternyata dia belum kuat-kuat banget. Nah, kan makanya nih. Gambar yang terlalu bagus juga bermasalah ya jadi ya. Oke, kita lanjut ke manhwa kelima. I learned to kill gods in an asylum. Jadi dunia tiba-tiba ditutupi kabut. Nah, dan dari kabut tersebut keluarlah makhluk-makhluk mistik ya, termasuk para dewa. Nah, manusia harus bertahan dari serangan dewa-dewa ini. Manusia bisa mengalahkan dewa ini pakai kekuatan yang namanya Forbidden Ruins. Nah, karakter utamanya pada suatu hari melihat kayak malaikat gitu ya, bersayap 6, namanya Serapim. Nah, dia melihat langsung ya, sehingga dia matanya menjadi buta. Entah itu dewa atau apa ya, belum diceritain. Nah, dan itu yang buat dia dapat kekuatan Forbidden Ruins. Berkat buta itu dia mendapatkan Forbidden Ruins. Jadi ini tuh intinya tentang bumi yang diserang monster. Intinya bumi yang diserang monster. Terus manusia harus melawan monster tersebut. Itu aja intinya ya, seperti manhwa yang didatengin monster gitu. Yang biasa didatengin monster, gitu aja intinya. Bumi didatengin monster aja terus harus dilawan monsternya. Nah, tapi monsternya digambarin sebagai dewa. Kalau di manhwa ini ya, dewa itu monster. Nah, manhwa ini sih artnya bagus aku lihat ya. Pertarungannya juga oke. Semoga aja konsisten ya sampai chapter berikutnya. Kalau aku pribadi sih nggak suka genre kayak gini ya. Aku lebih suka dungeon-dungeonan kayak gitu. Soalnya biasanya ada development kekuatan karakter. Kalau misalnya dungeon-dungeonan gitu. Kalau manhwa kayak gini biasanya nggak ada soalnya.
dia dapat kekuatan dari si Serapim itu kan sampai buta itu pasti udah langsung kuat, udah OP, makanya itu yang aku nggak suka ya. Tapi nggak tahu juga, aku kan belum baca full ya. Aku ini prediksi aja, kayaknya aku nggak bakal suka gitu. Itu dia manhwa hari ini, Maurini kalau gitu. Bye bye.